Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebagai pembuka saya ingin sedikit lebay, tapi lebaynya ini untuk kepentingan teman-teman semua sebenarnya. Saya ingin membuka ini dengan eh, mengutip statement dari seorang Jack Ma yang punya Alibaba itu. Beliau mengatakan, nothing is free, nothing is easy. If you want to be successful, you have to pay the price. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena banyak sekali orang bertanya, bagaimana sih mas cara belajar yang paling cepat? Kalau saya ditanya itu, saya juga akan kutipkan pernyataan beliau yang mengatakan 18 years we work like normal company, 70 years day and night. Itulah cara tercepat. Jadi Alibaba, Jack Ma dengan Alibabanya bekerja selama 18 tahun seperti halnya 70 tahun perusahaan normal. Ada harga yang harus dibayar, upayanya luar biasa selama 18 tahun, dan itu setara dengan upaya 70 tahun. Itu jawaban saya. Jika teman-teman bertanya bagaimana cara tercepatnya, ya berarti lakukan intensifikasi terhadap penggunaan waktu seperti yang dilakukan oleh Jack Ma dengan Alibabanya. Itu sekelumit cerita. Nah, bagaimana dengan konteks kalian saat ini? Anggaplah kita punya 1,5 bulan. Nah, dalam 1,5 bulan itu upayakan teman-teman bisa menjalani waktu siang dan malamnya untuk terus fokus belajar sampai ahli. Salah satu caranya yang saya rekomendasikan adalah misalnya ketika menyimak tayangan ini, silahkan buatlah catatan atau semacam resume dan lengkapilah pengetahuan yang masih berserak dari soal-soal latihan SKB dengan cara membaca literatur sebanyak mungkin dan tontonlah konten-konten yang mendukung. Misalnya seperti video-video yang saya sudah punya. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Soal ini berkaitan dengan konten A, soal ini berkaitan dengan konten B, dan seterusnya. Baik, itu sebagai pengantar dari saya. Mari kita mulai dengan soal pertama, yaitu soal nomor 31. Saya bacakan soalnya. Berdasarkan hasil survei penataan arsip inaktif, diketahui terdapat gudang penyimpanan arsip yang berukuran 3 kali 4 kali 5 meter dengan terisi penuh arsip. Pertanyaannya, berapakah volume arsip yang harus dikerjakan dalam satuan meter linear? Opsi A, 60 meter linear. Opsi B, 720 meter linear. Opsi C, 72 meter linear. D, 35 meter linear. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah opsi B. Jadi opsi A itu adalah soal jebakan, karena kalau 3 kali 4 kali 5 itu sama dengan 60. Sementara yang teman-teman harus ketahui adalah 1 meter kubik itu sama dengan 12 meter linear. Volume itu dihitung dari panjang kali lebar kali tinggi, 3 kali 4 kali 5. Jadi 12 kali 5 sama dengan 60 meter kubik, sementara volume pekerjaan untuk menghitung arsip adalah meter linear. Yang satuannya 1 meter kubik sama dengan 12 meter linear. Maka diperoleh angka 60 dikali 12 sama dengan 720 meter linear. Maka jawaban yang tepat adalah B. Baik, kita lanjutkan ke nomor 32. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Pemberkasan arsip aktif. B. Penataan arsip inaktif. C. Penyimpanan arsip dan alih media. D. Restorasi arsip. Yang disebutkan dalam undang-undang ada 4 hal. Yang pertama adalah pemberkasan arsip aktif, kedua penataan arsip inaktif, ketiga penyimpanan arsip, dan yang keempat alih media. Jadi dalam konteks arsip dinamis itu yang perlu dicatat oleh teman-teman sekalian. Nomor 33. Penataan arsip inaktif dilakukan dengan memperhatikan asas A. Keutuhan dan kepastian.
B. Asal-usul dan aturan asli. C. Terstruktur dan sistematis. D. Logis dan sistematis. Nah iya, saya tadi lupa menyampaikan bahwa nomor 31 dengan nomor 34 itu sebenarnya sudah saya bahas di penataan arsip inaktif. Nanti kalau teman-teman pengen menyaksikan secara lengkap, boleh dilihat di playlist manajemen arsip inaktif di link yang tertera di atas ini. Ya, nanti silahkan dilihat. Nomor 33 jawabannya adalah B, seperti yang saya sudah bahas pada video sebelumnya. Nanti silahkan dicek sendiri oleh teman-teman sekalian. Nomor 34, dalam membuat daftar berkas arsip, sekurang-kurangnya terdiri atas A. Unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Opsi B, unit pengolah, unit pencipta, nomor, uraian informasi, kurun waktu. C. Unit pencipta, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi, dan kurun waktu. D. Unit pengolah, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, dan baik, jawaban nomor 34 saya ambilkan dari PP pasal 42 ayat ke-5 yang saya juga sudah bahas di penataan arsip inaktif itu di bagian deskripsi. Silahkan nanti ditonton teman-teman. Jadi menurut PP, metadata atau kalau kita membuat daftar arsip itu kolom-kolomnya ada 7. Jadi kalau kurang dari 7 berarti bukan itu. Nah kalau soalnya dipertajam lagi isinya apa saja, isinya adalah seperti yang disebutkan di poin A. Tapi kalau misalnya itu pilihan ganda, rambu pertama yang teman-teman harus pilih adalah metadatanya itu harus terdiri dari 7 elemen seperti yang ada di poin A. Oke. Nomor 35 saya ambilkan dari peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang 43. Baik, ini dia soalnya. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya titik-titik. A. Uraian informasi aktif, inaktif, permanen atau musnah. B. Lamanya penyimpanan arsip di unit pengolah dan unit kearsipan. C. Jangka simpan kumulatif. D. Jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan. Jawaban nomor 35 ada di Undang-Undang pasal 1 di urutan ke-22 tentang pengertian JRA. Jadi jawaban yang benar adalah D. Saya tidak perlu bahas terlalu panjang karena itu sudah fix. Kita lanjut ke nomor 36. Nomor 36 dan nomor 37, ini bocorannya. Nomor 36 dan nomor 37 sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul tata cara atau prosedur pemusnahan. Nanti teman-teman perlu tonton sendiri. Saya tidak akan bahas detail di sini. Kalau pengen nonton, klik saja linknya di sini. Yang bukan merupakan ketentuan dalam pemusnahan arsip adalah A. Dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali. B. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit hukum dan atau pengawasan di lingkungan pencipta arsip. C. Disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. D. Dibuatkan bubur kertas, dibakar, atau dicabut. Jawaban nomor 36 adalah
yang poin D. Tentu saya tidak akan bahas detail karena pembahasannya sudah ada di video saya. Dan ini juga ada di PP. Nomor 37. Kegiatan pemusnahan arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip yang sekurang-kurangnya memenuhi unsur sebagai berikut. Kecuali A. Pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota. B. Pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota. C. Arsiparis sebagai anggota. D. Pejabat di bidang pengawasan dan hukum. Nomor 37 juga merupakan soal jebakan sebenarnya karena A, B, C, dan D bisa masuk ke dalam panitia penilai arsip. Tapi yang sifatnya persyaratan dasar adalah A, B, dan C. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, 38. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang baik minimal harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Jenis dan format naskah dinas. B. Pengamanan naskah dinas dan pengendalian naskah dinas. C. Kewenangan penandatanganan. D. Penggunaan. Soal nomor 38 itu juga merupakan jebakan. Kalau teman-teman yang sudah belajar kearsipan, biasanya poin D itu ada di penggunaan kertas karena kalau kita ngomong tata naskah dinas yang lama itu selalu kita bicaranya arsip konvensional sehingga selalu ada pembahasan kertas. Akan tetapi karena perka itu isinya adalah persyaratan minimal, maka yang benar adalah A, B, dan C. Sementara poin D itu adalah penggunaan media, sehingga tidak dipersyaratkan sebagai persyaratan minimal. Nah, hal-hal seperti ini harus teman-teman buatkan resumenya, sehingga ketika kita menghadapi ujian nanti, soalnya dibolak-balik juga akan tetap bisa menjawab dengan baik dan benar. Itulah yang saya maksud di pembukaan tadi di depan. Jadi ada cara-caranya ketika belajar menggunakan latihan-latihan soal seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara belajarnya. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, klasifikasi arsip yang baik harus mencakup A. Seluruh fungsi dan tugas pokok di lingkungan pencipta arsip. B. Seluruh klasifikasi yang ada. C. Seluruh kegiatan yang ada. D. Seluruh series yang Nomor 39, jawaban yang tepat adalah opsi A. Bagaimana cara mengenalinya? Cara mengenalinya adalah ketika kita menggunakan logika kita, maka seharusnya klasifikasi itu dibuat untuk mewakili seluruh fungsi dan tugas pokok yang ada di pencipta arsip. Sehingga nanti seluruh kegiatan yang mungkin akan ada dan yang harus dilakukan sebagai tugas pokok tertampung di dalam klasifikasi arsip yang dibuat. Itulah cara mengenalinya. Nomor 40. Pedoman pembuatan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip dinamis diatur di dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor ... A. Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2012. B. Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2015. C. Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011. D. Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014. Silakan dijawab. Yang D itu sudah jelas kalau dia adalah perka tentang tata naskah, sudah kita bahas tadi di atas. Yang A juga sudah kita bahas tentang
penyusunan klasifikasi sudah jadi soal tadi di nomor sebelumnya, dan yang B adalah perka tentang tata cara penetapan CRA, sehingga jawaban nomor 40 adalah C, yaitu perka Andri nomor 17 tahun 2011. Jadi 4 perka ini saya tidak mewajibkan yang lain, tapi yang 4 perka ini sebaiknya teman-teman hafal, karena 4 perka ini adalah 4 perka utama dalam pengelolaan arsip dinamis. Baik, saya kira itu akhir pertemuan kita pada sesi kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat belajar, selamat bekerja. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.